wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sukmawati, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video praktikum pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 2 dengan tema Mari Mengenal Nama-Nama Malaikat Allah. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah.
Sekundi belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku iman dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini meyakini adanya malaikat-malaikat Allah yang baik, menunjukkan sifat taat dan patuh kepada Allah sebagai implementasi meladani sifat mulia malaikat dengan baik, serta menyebutkan nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Selanjutnya, siapa malaikat itu? Malaikat termasuk untuk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang, dan selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah serta tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Sebagai anak soleh, kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Wujud malaikat tidak tampak oleh kaca indera, karena mereka bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata. Nama malaikat beserta tugasnya. Sahabat soleh, tahukah berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Roh Kudus dan Rohul Amin. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya hujan, suhu tanah, kesehatan, dan sebagainya. Tiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau malaikat pada hari kiamat. Manusia dibangkitkan kembali dari kematian dan menjaga selama hidup di dunia. Keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat Allah. Kelima dan keenam, malaikat Mikail dan Mikail. Malaikat Mikail dan Mikail bertugas menolong manusia di alam kubur. Malaikat Mikail dan Mikail akan menanyakan beberapa hal. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Tentang agamamu. Bagi orang yang beriman, dia akan menjawab benar-benar. Sehingga diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawab, akan mendapatkan siksa kubur. Ketujuh dan kedelapan, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniya, yaitu malaikat yang digambarkan seperti jalan dengan kita. Yang tidak sholat dan berdekat kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu malaikat
malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan mendidik orang beriman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bernama malaikat Ridwan. Ciri-ciri anak yang beriman pada malaikat. Tahukah kalian ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat? Ciri-cirinya selalu bersifat jujur, suka menolong, selalu berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjadi anak yang bertakwa, ingat Allah saat hendak berperilaku bercela, dan bersyukur serta ikhlas atas rezeki yang diterima. Kalian dalam mempelajari ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Iya, mengamalkan semua ciri-ciri tadi agar disayang oleh Allah dan masuk surga. Demikian, materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian tadi sudah menyimak ya tentang video pembelajaran tentang mengenal nama-nama malaikat. Masih ingat? Nanti Ibu akan kasih pertanyaan buat kalian. Yang bisa jawab langsung ya. Ada berapa jumlah malaikat itu? Coba Fatih. Ada berapa Fatih? Iya betul. Betul ya. Jumlah malaikat itu semuanya ada 10. Nah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa kita harus belajar tentang malaikat. Tujuannya pembelajaran malaikat hari ini adalah supaya kalian mengetahui dan meyakini bahwasanya malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang tugasnya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membangkang. Ya, malaikat itu tugasnya hanya patuh kepada Allah. Ibu mau tanya tadi yang sudah dijelaskan di video itu, kalau misalkan malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Oh iya pintar. Apa Gazel? 2 katanya, betul? Betul. Berarti kalian sudah bisa ya mempelajari tentang malaikat. Kemudian kalau kalian sudah meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang patuh dan taat kepada Allah, ya. Selanjutnya kalian itu harus mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, contohnya kalian sebagai seorang pelajar pada saat ulangan kita dibolehkan menyontek atau tidak? Tidak. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita tidak boleh mencontek pada saat ulangan? Karena berdosa dan akan ada malaikat yang mencatatnya. Siapa malaikat yang mencatat? Iya, Fazia pintar. Atid, ya pintar sekali. Malaikat Atid akan mencatat kita perbuatan kita. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengerti dan paham tentang mengenal nama-nama malaikat. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Yang pertama, tugasnya adalah Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok itu 2 orang ya. Berarti kalian satu bangku ya kelompoknya. Nanti tugas kalian ya, jelaskan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Kalau kalian sudah selesai, kalian boleh maju untuk mendemonstrasikan tugas kalian yang sudah dikerjakan. Silakan. Nanti dibagikan ya tugasnya, ya boleh dicatat ya namanya, boleh nanti kalau sudah dikumpulkan ya untuk dipresentasikan ke depan.
Nanti semuanya juga boleh ya. Sekarang perwakilannya saja dulu. Siapa lagi Ibu? Siapa lagi? Sevita, boleh. Masuk ke Sevita. Boleh nanti di sini Fatih. Boleh ya. Nanti kalian bersemangat, sangat bersemangat ya. Dah boleh sekarang perwakilan ayo Sevita mau yang mana? Lihatkan semua. Betul atau tidak malaikat dan tugasnya? Jibril menyampaikan wahyu Allah. Betul. Satu lagi ya, satu lagi. Apa nih cepat? Ayo, oke.
Thank you.